Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Sitrulus Lanatus dari SMK Farmasi Yusuf Al-Makassar Goa dengan saya Findika Fandi dan rekan saya Dan saya Nasrullah. Jangan lupa mempersembahkan karya inovasi yang berjudul PIDE, penjernihan air dengan biokoagulan Dari biji semangka. Selamat menyaksikan. Indonesia sebagai salah satu negara yang beberapa daerahnya masih mengalami krisis air bersih. Salah satu penyebab dari krisis air bersih adalah karena aktivitas masyarakat. Krisis air bersih ini memberikan dampak pada kehidupan dan aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Akibatnya, kekurangan air bersih di kalangan masyarakat akan semakin meningkat. Populasi manusia yang semakin banyak dan meningkatnya aktivitas ekonomi, misalnya industri, tidak hanya menyebabkan semakin banyak kebutuhan akan air bersih, tetapi juga menyebabkan pencemaran sumber daya alam air yang mengakibatkan berkurangnya jumlah air bersih. Pencemaran sumber daya alam air, misalnya pembuangan air limbah yang belum diolah dari rumah tangga dan industri ke selokan yang akhirnya mengalir ke sungai. Hal ini menyebabkan air sungai menjadi tercemar, sehingga jumlah air bersih menjadi berkurang. Padahal sebagian besar kebutuhan manusia akan air bersih diambil dari air sungai. Selain itu, air sungai yang tercemar akan mengganggu kehidupan biota sungai. Oleh karena itu, sebelum air tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat, perlu diolah terlebih dahulu untuk mengurangi kekeruhan. Nah, salah satu solusi yang kami tawarkan untuk mengurangi kekeruhan adalah dengan penambahan biokoagulan alami dari biji semangka. Biji semangka mengandung protein sebanyak 17,75% dan karbohidrat sebanyak 40,75% yang termasuk ke dalam polimer alami. Pada percobaan yang akan kami lakukan, terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan seperti beaker gelas sebagai wadah untuk menampung hasil penjernihan, rostaf sebagai pengaduk, dan selang sebagai penghubung aliran air. Dan satu set alat penjernih air yang kami rancang secara sederhana. Kemudian, bahan yang kami gunakan seperti kapas, arang aktif, zeolit, Silikat, batu split, ijuk, dan biji semangka sebagai biokoagulan. Prosedur pada percobaan yang kami lakukan, pertama-tama dengan merangkai alat penjernih air. Kemudian dimasukkan kapas ke dalam wadah penyaring yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau lumpur dalam air. Selanjutnya dimasukkan ijuk yang berfungsi untuk menyaring partikel yang melewati lapisan sebelumnya. Setelah itu ditambahkan batu kerikil yang berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu proses aerasi oksigen. Selanjutnya dimasukkan kembali kapas dan ditambahkan silika yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan lumpur atau tanah. Kemudian dilapisi kembali dengan kapas dan zeolit yang berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap yang membunuh bakteri. Setelah itu dimasukkan kembali kapas dan dakron aktif yang berfungsi untuk menyerap zat-zat atau mineral yang mencemari air. Selanjutnya dimasukkan kembali batu dan ijuk yang berfungsi untuk meratakan air yang mengalir. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji turbiditas yang bertujuan untuk mengukur kekeruhan air dan mengetahui ukuran sejauh mana air kehilangan transparansi karena adanya partikel-partikel di dalam air yang tersuspensi. Semakin banyak total padatan tersuspensi dalam air, maka air akan semakin kelihatan keruh dan nilai kekeruhan akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran nilai kekeruhan, di Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh nilai kekeruhan untuk air tanpa koagulan sebesar 9,57 NTU dan nilai kekeruhan dengan menggunakan koagulan sebesar 1,26 NTU. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
nomor 78 tahun 2016 dengan tingkat kekeruhan air bersih sebesar 25 NTU. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan dengan menggunakan biokoagulan dari biji semangka menghasilkan air yang lebih jernih dibandingkan air keruh yang tanpa menggunakan biokoagulan.